Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Sebagai pusat perhatian utama, Derek tidak tersedak atau gugup. Ia berkata dengan penuh semangat. Baru-baru ini, aku bergabung dalam tim eksplorasi yang dipimpin oleh kepala menuju Afternoon Town. Itu adalah gerbang kunci yang mengarah ke Istana Raja Raksasa. Sebuah pintu yang memisahkan mitos dari kenyataan. Pembukaannya langsung membangkitkan minat seluruh anggota klub tarot, yang menunggu kelanjutan ceritanya dengan postur berbeda-beda. Derek melewati pengalaman-pengalaman yang tidak penting selama perjalanan, dan langsung memulai kisahnya dari Afternoon Town. Ia pertama-tama menggambarkan kesunyian dan kegelapan yang mematikan, lalu bagaimana tim mereka yang beranggotakan 3 orang menemukan altar bawah tanah. Kemudian ia menjelaskan bagaimana ia mengenali nama-nama Ouroboros, Medici, dan Sasrir, serta tanpa sadar memasuki sisi lain kota itu. Di sana, ia melihat gelar seperti Dark Angel dan kata-kata Rose Redemption. Setelah mengatakan itu, ia sekali lagi berterima kasih kepada Tuan Fool atas bantuannya dalam keluar dari situasi sulit tersebut. Kemudian Derek secara singkat memperkenalkan para monster yang berubah dari bayangan mereka sendiri, sebelum menekankan pada seorang rohaniwan yang terus-menerus bertobat di dalam katedral yang setengah runtuh. Ia menggunakan kata-katanya sendiri untuk menjelaskan apa yang dikatakan rohaniwan itu, menyebutkan bahwa sang rohaniwan tiba-tiba meledakkan diri ketika hendak menyebut nama King of Angels keempat, lalu terbakar habis oleh api transparan. King of Angels lainnya. Dan suasana di Afternoon Town benar-benar gelap dan menyeramkan. Pertobatan rohaniwan itu terasa seperti seorang nabi yang meramalkan malapetaka. Audrey mendengarkan dengan penuh minat. Rasa ingin tahunya tentang garis kosong dan nama yang tak terucapkan semakin terusik. Pada saat itu, Derek memutar tubuhnya dan memandang ke ujung meja perunggu, lalu dengan tulus bertanya, Tuan Fool, siapa yang menggoda Dark Angel Sasrir? Siapa yang dimaksud dengan nama keempat itu? Mengapa tidak bisa diucapkan? Ini dia. Di balik kabut kelabu, senyum klien hampir membeku. Alasan ia buru-buru mengirim Little Sun kembali ke dunia nyata sebelumnya adalah karena ia takut menghadapi pertanyaan seperti ini. Saat itu, ia khawatir Little Sun akan menanyakan tentang Dark Angel Sasrir, dan sekarang, ia menghadapi pertanyaan yang bahkan tidak ia ketahui jawabannya. Untungnya, seorang magician tidak pernah tampil tanpa persiapan. Sejak hari itu, klien tentu saja mulai dengan serius memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini. Kini, dengan penuh keyakinan, ia meletakkan telapak tangan kanannya di sandaran kursi, dan berkata dengan tatapan mata yang dalam dan penuh makna, itu karena ia tersembunyi. Ia menggunakan tatapan mata dan bahasa tubuhnya untuk memberi isyarat kepada para anggota klub tarot bahwa tersembunyi tidak boleh dipahami secara harfiah, melainkan memiliki makna yang lebih dalam dan substansial. Adapun makna pastinya, mereka harus mencari tahu sendiri. Para dewa memiliki alasan mendalam untuk menyembunyikan hal-hal tertentu. Setelah menyelesaikan rangkaian tindakan itu, klien tak bisa menahan diri untuk merasa bersalah. Ia merasa aura penipunya semakin kuat. Sementara itu, ia juga menyesal karena upaya The Hermit untuk mengintip rahasianya adalah akibat dari godaannya sendiri. Ini karena Tuan Fool akan menggunakan tatapan dan bahasa tubuhnya untuk memberi petunjuk tambahan. Dengan demikian, semua anggota secara tidak sadar akan mengamati sikapnya. Itu karena aku tidak punya solusi. Tanpa melakukan ini, bagaimana aku bisa melanjutkan sandiwara ini? Bukan berarti aku benar-benar dewa jahat. Klien menghela napas dalam hati. Rahasia? Nama itu sendiri adalah rahasia? Isi yang ingin ditunjukkan Tuan Fool ada di sini? Nama mana yang tersembunyi? Alger segera memikirkan banyak hal, dan menyusun sebuah teori dengan menggabungkan berbagai informasi yang sebelumnya disebutkan oleh Little Sun. Ketika sebuah nama itu sendiri menjadi tersembunyi, itu berarti perkara tersebut melibatkan dewa sejati. Selain itu, sangat mungkin melibatkan Dewi Evernight, karena dia adalah ibu dari persembunyian. Bahaya ekstrim dari kegelapan di tanah yang ditelantarkan para dewa, secara tidak langsung membuktikan hal ini. Katlia menyusun teori yang belum terkonfirmasi,
berdasarkan pengetahuan yang ia miliki dan petunjuk dari Tuan Ful. Pada saat yang sama, ia hampir yakin bahwa malapetaka yang dimaksud rohaniwan itu adalah bencana besar yang mengakhiri zaman ketiga. Seorang King of Angels yang tergoda, penduduk Afternoon Town yang jatuh dari anugerah, sebuah kota yang perlahan-lahan tercemar, bunga hitam malapetaka yang mekar. Semua itu mengubur satu zaman, menciptakan tanah yang ditelantarkan para dewa. Betapa beratnya rasa sejarah itu, Katlia tak bisa menahan diri untuk merasa pilu. Sementara para anggota klub tarot tenggelam dalam perenungan, Klein juga mulai menganalisis alasan di balik nama kosong, dan alasan mengapa ia tidak bisa diucapkan. Mungkinkah itu nama sejati seorang dewa? Seorang dewa sejati telah menggoda Dark Angel Sasrir, dan nama keempat yang mewakili King of Angels itu kemudian juga menjadi dewa sejati. Tapi bukan berarti aku belum pernah menyebut nama sejati dewa sebelumnya. Primordial Demoness Chick dipahami banyak pihak, berada pada tingkat yang sama dengan 7 dewa, dan tidak terjadi apa-apa pada akhirnya. Mungkin ada hubungannya dengan bahasa yang digunakan? Bahasa Loen, Intis, dan Feysak, bahkan Feysak kuno, tidak memiliki kemampuan untuk menggugah kekuatan alam. Sebaliknya, bahasa Jotun yang umum digunakan di Kota Perak bisa. Rohaniwan itu kemungkinan besar menggunakan bahasa serupa. Aku seharusnya mencoba mengucapkan Cik dengan bahasa Jotun nanti, lalu aku akan mati seketika dan berhasil mencari kematian. Lupakan saja. Lagi pula, nama kosong dan nama yang tak terucapkan adalah dua hal yang berbeda. Aku benar-benar tidak tahu. Pada saat ini, melihat Little Sun masih kebingungan dan tidak memahami petunjuk bermakna dari Tuan Ful, Alger secara sukarela memberikan penjelasan. Kedua nama itu mungkin masing-masing mewakili dua dewa, sehingga tidak dapat diucapkan. Mungkin True Creator telah menggoda Dark Angel Sasrir, yang menyebabkan beberapa King of Angels dan penduduk Afternoon Town jatuh dari anugerah. Itu membawa malapetaka besar. Itulah sebabnya dia memiliki kuil dan patung di tanah yang ditelantarkan dewa milikmu. Nama keempat yang berkaitan dengan seorang King of Angels mungkin memperoleh manfaat besar dari malapetaka itu, dan berhasil maju menjadi dewa sejati. Ini mirip dengan tebakanku, tetapi tidak bisa dikonfirmasi. Katlia tidak menambahkan apapun, karena ia tidak percaya bahwa teori mereka adalah fakta. Audrey, Force, dan Emlyn mendengarkan dengan seksama, tak dapat menahan rasa pilu, bahwa klub tarot sering membuat segala sesuatu terdengar begitu tingkat tinggi, ketika membahas hal-hal semacam ini. King of Angels, dewa jahat dan dewa sejati, atau rahasia kuno, semuanya seakan bergantung pada satu kata saja. Begitu ya? Aku mengerti. Derek menyadari sesuatu, dan dengan sungguh-sungguh kembali mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ful. Saat hendak berbalik, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan cemas. Tuan Ful, apakah kunci untuk meninggalkan tanah yang ditelantarkan para dewa benar-benar ada di istana Raja Raksasa? Selama ini, ia telah menerima pandangan Tuan Hanged Man, bahwa wilayah tempat Kota Perak berada, dikenal sebagai tanah yang ditelantarkan para dewa. Itu memang yang kupercayai, tetapi masalahnya aku tidak bisa memastikannya. Berhenti mencari laut dan beralih menjelajahi istana Raja Raksasa, kemungkinan adalah saran Shepherd Lovia. Itu bisa sebagian memverifikasi teoriku, tetapi tidak menghilangkan kemungkinan bahwa ini adalah konspirasi. Senyum The Full Klein hampir membeku lagi. Pikirannya berpacu saat ia dengan cepat memikirkan solusi yang tidak mengharuskannya memberi jawaban langsung, tanpa mencoreng reputasi Tuan Ful. Ia segera terkekeh santai dan menoleh ke arah The Hermit Katlia. Berbicara tentang hal ini, Bernadette sudah mengetahui metode untuk memasuki tanah yang ditelantarkan dewa. Katlia segera teringat pada kenangan samar dari mimpi itu, dan secara refleks memandang ke ujung meja perunggu. Itu proyeksi itu? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia kembali mengamati Tuan Ful. Ia buru-buru menutup mata dan berkata, "Mamata misteri prayerku bersifat naluriah. Ia hanya bisa diperkuat dan tidak bisa dinonaktifkan. Aku perlu mengandalkan benda mistis untuk menyegelnya. Namun benda itu tidak ada di sini." "Begitu ya?" Klein mengangguk pelan. "Kau bisa membayangkan sepasang kacamata." "Baik Tuan Ful." Katlia mengikuti instruksi itu dan membayangkan sepasang kacamata.
Selama proses tersebut, Klein menggerakkan sedikit kekuatan di atas kabut kelabu dan menyuntikkannya ke dalam kacamata itu. Ketika Katlia memakainya, ia mendapati bahwa mata misteri priornya benar-benar tersegel seperti yang diharapkan. Baru pada saat itulah Force dan yang lainnya menyadari bahwa mata Nyonya Hermit sangatlah istimewa. Itu berkaitan dengan misteri prior dan bahkan tidak perlu diaktifkan untuk digunakan. Tak heran kami tidak menyadarinya. Nyonya Hermit terluka parah karena mencoba mengintip misteri Tuan Fool. Audrey menggerakkan bibirnya dalam pencerahan. Salah satu pertanyaannya terjawab. Adapun Alger, yang teringat bagaimana The Hermit sebelumnya menilainya, dan bagaimana ia saat itu mengenakan pakaian rohaniwan gereja Storm, wajahnya hampir menggelap. Klein tidak menunggu para anggota untuk benar-benar tenang. Ia terkekeh dan menjawab pertanyaan Katlia sebelumnya. Itu proyeksi itu. Proyeksi dari Istana Raja Raksasa. Jadi itu proyeksi dari Istana Raja Raksasa. Gumam Katlia dengan terkejut namun senang. Lalu pikirannya melayang. Dia kemungkinan juga mengetahui jawaban ini. Derek menghabiskan beberapa detik untuk mencerna percakapan antara Nyonya Hermit dan Tuan Fool, dan samar-samar ia menyadari bahwa kunci untuk memasuki tanah yang ditelantarkan para dewa berkaitan dengan proyeksi Istana Raja Raksasa. Jadi, kunci untuk meninggalkan tanah yang ditelantarkan para dewa memang benar-benar ada di Istana Raja Raksasa. Jantung Derek berdebar saat ia menundukkan kepala dengan penuh kegembiraan. Terima kasih atas jawaban Anda, Tuan Fool. Klein diam-diam menghela napas lega. Ia merasa situasi seperti ini benar-benar menguras otaknya. Alger menahan emosinya saat ia melihat sekeliling sebelum menatap The Hermit. Di mana proyeksi Istana Raja Raksasa itu? Ia tidak berani bertanya kepada Tuan Fool, karena pertanyaannya sebelumnya tentang tanah yang ditelantarkan para dewa telah ditolak. Katlia menjawab dengan jujur. Di perairan paling timur di Laut Sonia. Di dalam mimpi malam hari di sana. Kebetulan aku memang ingin berbagi dengan kalian semua tentang apa yang kualami kali ini. Audrey dan Force secara bersamaan memperlambat napas mereka, menunggu dengan penuh semangat Nyonya Hermit menceritakan pengalamannya yang pastinya luar biasa. Katlia mengendalikan dirinya agar tidak melirik The World Germain. Dengan suara dalam dan lambat, ia berkata, di timur laut dari Kepulauan Gargas, ada jalur laut aman yang memungkinkan seseorang memasuki perairan berbahaya itu. Ia memulai penjelasannya dari jurang dalam yang memisahkan lautan, kereta matahari yang tak bisa dipandang secara langsung, malam yang mengharuskan tidur, ocehan mengerikan yang memenuhi seluruh laut, serta bayangan istana Raja Raksasa yang berdiri di puncak gunung seberang dalam dunia mimpi. Selama proses itu, ia sama sekali tidak menyebut Germain Sparrow, dengan sengaja menghindari penyebutan dirinya. Adapun kejanggalan yang terjadi di sepanjang perjalanan, ia menggambarkannya secara singkat, seperti sisa aura Mother Earth yang menyebabkan rambut tumbuh dengan cepat. Menjelang akhir, ia memusatkan perhatian pada reruntuhan dengan mayat yang tertidur, dan perahu layar para petualang yang memiliki tulisan darah, mata air keabadian. Ini mungkin berarti bahwa mata air keabadian berada di dalam reruntuhan itu, dan mayat yang menghasilkan napas keras tersebut adalah penjaganya. Kata Katlia, menyebutkan teori umum di atas future, namun itu tidak berarti itu adalah pendapat pribadinya. Mata air keabadian, salah satu dari 6 harta besar di laut. Alger tergoda oleh apa yang didengarnya, saat ia mempertimbangkan kemungkinan menjelajahi reruntuhan itu setelah mencapai urutan 5. Audrey menyelesaikan pendengarannya dengan penuh perhatian, lalu menggeleng pelan. Aku tidak percaya bahwa makna penentu dari tulisan darah itu berarti mata air keabadian berada di reruntuhan tersebut. Setelah jeda 1 detik, ia mencoba menganalisis kondisi mental para korban. Seseorang yang hampir mati setelah diserang monster tidak akan menunjuk pada urusan harta karun. Jika ia ingin memperingatkan rekan atau kerabat yang datang mencarinya, maka ia seharusnya menulis bahwa tempat ini berbahaya atau menyebutkan sumber bahaya. Jika ia berniat memberitahu kapal yang lewat bahwa mata air keabadian ada di sana, maka ia tidak memiliki motivasi untuk melakukannya sebagai makhluk hidup yang berada di ambang kematian. Kecuali ada konspirasi tersembunyi dalam hal ini,
konspirasi untuk memancing orang memasuki reruntuhan demi mencari mata air keabadian, mungkin adalah cara agar ia bisa diselamatkan. Ya, jika aku berada di posisinya, aku tidak akan terpikir untuk mati-matian memberitahu orang lain bahwa ada harta di sini. Apa untungnya bagiku? Emlyn menyahut. Hanya kebencian yang meresap hingga ke tulang, yang akan membuatku menulis sesuatu seperti itu di ambang kematian. Kalau tidak, aku lebih suka memberitahu orang bagaimana aku harus dikuburkan, atau barang penguburan seperti apa yang kuinginkan. Ia berdecak dan menggelengkan kepala. Klein mengangguk samar. Mengendalikan The World, ia berkata dengan suara serak, mata air keabadian adalah penipuan. Ia menggunakan kata-kata yang benar-benar pasti, tanpa tambahan apapun yang menunjukkan kemungkinan lain. Mata air keabadian adalah penipuan. Katlia melirik The World sebelum menarik kembali pandangannya sambil berpikir. Itu tampaknya menguatkan beberapa teori dan dugaan yang ia miliki. Alger mengerutkan kening. Bukan karena ia tidak setuju dengan penilaian The World, atau karena ia menganggap penjelasan Nona Justice dan Tuan Moon tidak beralasan. Sebaliknya, ia menyadari bahwa ia sama sekali gagal mempertimbangkan kemungkinan ini. Baginya, ini adalah kesalahan yang seharusnya tidak ia lakukan. Setelah bertahun-tahun, aku masih saja dibutakan sementara oleh keuntungan besar. Ia terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. Setelah saling bertukar apa yang mereka lihat dan dengar baru-baru ini, semua orang mulai mengajarkan Hermes kuno kepada Little Sun, dan mereka juga saling mempelajari sebagian mistisisme satu sama lain. Waktu berlalu dengan cepat, saat The Full Klein memandang sekeliling setelah semuanya berhenti. Kita akhiri sampai di sini untuk hari ini. Sesuai kehendakmu. Audrey segera berdiri dan memberi hormat dengan gaun ilusinya. Anggota lainnya melakukan hal yang sama hampir bersamaan. Saat menyaksikan sosok-sosok buram itu menghilang di depan matanya, Klein tidak terburu-buru pergi. Ia memanggil selembar kulit kambing dan pena air mancur, lalu menuliskan pernyataan ramalan. Harapan untuk kemajuanku ke urutan 4. Meletakkan pena, Klein memegang kulit kambing itu dan bersandar ke belakang. Saat menutup mata, ia memasuki keadaan meditasi dan mulai melafalkan pernyataan ramalan itu dalam hati. Setelah melantunkannya 7 kali, ia segera tertidur dan memasuki dunia mimpi. Langit abu-abu yang buram retak terbuka saat ia melihat sebuah gunung menjulang menembus awan. Di puncak gunung, terdapat istana runtuh yang dindingnya dipenuhi rumput liar dan lumut, memperlihatkan lubang-lubang yang jelas. Di dalam aula istana terdapat takhta batu besar. Takhta itu dihiasi permata kusam dan emas. Sebagian besar bernoda dan rusak. Takhta itu tampak seolah tidak disiapkan untuk manusia, karena tak terhitung belatung transparan berkerumun rapat di atasnya. Mereka menggeliat perlahan sambil terus tumbuh. Di sekitar takhta, terdengar ocehan yang seolah menembus sungai panjang waktu dan sejarah. Itu ilusi, halus, dan terus bergema. Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea. Saat ocehan itu memasuki telinganya, Klein tersentak bangun sebelum mengerutkan kening. Memang benar itu puncak utama pegunungan Hornachis. Dan aku bisa melihat serta mendengarnya lebih jelas daripada sebelumnya. Itu membuatnya teringat pada kata-kata nubuat Queen Mystic Bernadette. Takdirmu berada di puncak utama pegunungan Hornachis. Apakah itu takdirku? Benar-benar membuatku ingin memberontak dan tidak pergi. Aku tak bisa menghadapi hal-hal yang mutlak. Tergantung situasinya. Klein menghela napas dan memanggil 5 selebaran buronan yang diberikan Emlyn White. Menggabungkan informasi yang ia miliki, ia menggunakan metode ramalan untuk menemukan lokasi para penganut Primordial Moon. Pada akhirnya, karena kurangnya informasi, ia hanya dapat memastikan 2 hal. Galis Kevin, Windsor Bering, dan Argos semuanya berada di Backlund. Dandy dan Lara masing-masing berada di Pelabuhan Enmat dan Pelabuhan Pritz. Ini sama saja seperti tidak ada. Klein menggeleng dan kembali ke dunia nyata. Mengingat bahwa ia telah setuju untuk memberikan formula ramuan notari kepada Little Sun dalam 3 hari, ia mengenakan mantel dan topi tinggi, lalu bersiap keluar mencari target. Saat membuka pintu dan tiba di tangga, ia melihat Anderson Hood berjalan naik, memutar topi pemburu rusa di tangannya sambil bersenandung lagu rakyat. Orang ini benar-benar pandai bangkit dari kemunduran. Pagi tadi ia baru saja diberi pelajaran oleh seorang demigod,
dan dipaksa meminta maaf serta menyetujui sebuah permintaan. Tapi aku tidak melihat tanda-tanda trauma darinya. Tak heran ia menjadi sosok kuat urutan 5. Hanya kondisi mental seperti ini saja sudah membuatnya sulit kehilangan kendali. Klien memandangnya, mengangguk ringan sebagai salam. "Selamat siang, Germain." Anderson terkekeh sambil melambaikan tangan. "Aku sudah menerima uang hadiah dan uang karakteristiknya. Sisanya akan kubayar sekarang." Saat berbicara, ia mengeluarkan tumpukan uang dengan ketebalan berbeda dari berbagai saku. Kelihatannya berjalan cukup lancar. Komentar klien tanpa banyak emosi. Anderson segera tertawa. "Benar, jauh lebih lancar dari yang kubayangkan." Orang-orang yang seharusnya berotak batu itu ternyata ramah, sopan, dan efisien. Aku bahkan curiga, apakah aku sudah menjadi seorang utusan yang diberkati dari Dewi Keberuntungan? Tidak ada dewa seperti itu. Klien tanpa ampun menghancurkan fantasinya. "Kenapa serius sekali? Ini hidup. Santai sedikit, santai sedikit." Anderson menyerahkan sisa 1.200 pound. "Sebenarnya aku tahu sangat jelas apa yang sedang terjadi. Tuan itu tidak ingin aku membuang waktunya, jadi diam-diam ia menasehati orang-orang tersebut." Klien melirik uang itu, menekannya, lalu bertanya sambil lalu, "Sudah memastikan bajak laut mana yang memberimu masalah?" Ia menanyakan mangsa yang menyebabkan keterlibatan manipulator. "Tidak mungkin untuk memastikannya," kata Anderson dengan senyum pahit. "Kau kira aku tidak memastikannya lebih dulu? Meskipun aku terlihat santai di depanmu, aku akan menyelidiki latar belakang dan situasi mangsa lebih dulu, agar tidak memprovokasi seseorang yang tak mampu kuhadapi. Siapa sangka? Aku hanya bisa menyalahkan nasib burukku. Orang ini lebih berhati-hati dari yang kukira." Benar. Urutan sebelumnya disebut conspirer. Klien tercerahkan sebelum bertanya datar. "Siapa yang paling pantas mati di wilayah ini?" Anderson tertegun, lalu terkekeh. "Apakah petualang tergila kita berencana memulai aktivitas berburu? Namun, kau harus mempertimbangkannya baik-baik. Aku tidak ingin kau menjadi rekanku saat menyelesaikan misi demigod itu. Jangan khawatir, kita berbeda. Aku seorang Shear. Aku punya berbagai cara untuk menyembunyikan jejak. Aku tidak akan membiarkan seseorang mengetuk pintuku. Lagi pula, itu demigod jalur spektator. Dia tidak pandai dalam ramalan atau nubuat." Klien mempertahankan sikap dingin khas Germain dan berkata, "Kau tidak perlu repot." Anderson segera mengacungkan jempol. "Kegilaanmu layak dipuji." Ia berpikir sejenak lalu menambahkan, "Orang yang paling pantas mati adalah Molsona dari Lowen's New Party. Ia sahabat terbaik para bajak laut. Ia mengendalikan sejenis tanaman mirip ganja yang sangat adiktif. Itu membantunya mengendalikan banyak orang di pemerintahan Tos Carter dan Departemen Kepolisian. Ia salah satu bos mafia paling berkuasa di sini. Ia telah melakukan banyak kejahatan, membunuh banyak orang, dan pada dasarnya melakukannya dengan bantuan bajak laut. Di permukaan, tidak ada masalah yang terlihat. Hehe, ia bukan Beyonder, tapi kesulitan membunuhnya adalah betapa merepotkannya. Ya, merepotkan. Ia memiliki 3-5 Beyonder dari kru bajak laut berbeda yang memberinya perlindungan. Di atap, di luar gedung, di bawah jendela, semuanya orangnya. Untuk menghabisinya, satu-satunya cara adalah menyerbu paksa dan membunuh banyak orang. Aku punya cara melakukannya, tapi terlalu merepotkan. Juga ada tingkat bahaya tertentu. Kau akan menjadi buronan setelah itu, jadi aku tidak menanganinya dan hanya mengurus berangkasnya di rumah. Berangkas, menyebut perampokan dengan cara yang begitu segar. Ya, sebelumnya aku mendengar bahwa industri utama Tos Carter adalah ekonomi perkebunan dan perdagangan pasar gelap bajak laut. Juga ada industri bar, rumah bordil, dan perjudian yang berkembang pesat. Tak kusangka termasuk narkoba gaya baru. Molsona orang biasa dan bukan Beyonder. Sempurna. Creeping Hunger kebetulan kekurangan makanan. Klien mengangguk dan memberi isyarat agar Anderson menjelaskan lebih detail. Sore hari, di Oak Tree Bar, pertandingan tinju akan segera dimulai di ring. Banyak pemabuk mengelilinginya dengan gelas di tangan. Mereka seperti hiu yang mencium bau darah. Sambil memasang taruhan, mereka berteriak keras kata-kata seperti bunuh dia.
Ini adalah bisnis milik kepala Luen's New Party, Molsona. Keunikan pertandingan tinju di sini adalah kematian diperbolehkan. Molsona sangat menikmati pertandingan yang menyerupai kompetisi gulat kuno. Ia sering datang menonton beberapa pertandingan. Saat itu, ia duduk di lantai 2, menghadap ke ring. Di sekelilingnya ada beberapa pengawal. Mereka mengawasi setiap arah, dan di antara mereka tidak sedikit beyonder yang dikirim oleh bajak laut rekan kerjanya, serta petualang berpengalaman yang ia sewa dengan bayaran besar. Orang-orang ini membelakangi atau menyamping ke arah Molsona sambil mengelilinginya, mencegah siapapun mendekat. Revolver, senapan, dan senapan berburu semuanya diarahkan keluar untuk membuat massa gentar. Setelah memastikan situasi, Klein menekan topi tingginya, memasuki bar, dan melihat Molsona mengisap cerutu. Bos mafia ini memiliki wajah yang sangat mudah dikenali. Entah hidungnya yang merah seperti brandy, atau alisnya yang tipis, semuanya sangat khas. Klein menarik kembali pandangannya, dan terlebih dahulu pergi ke bar membeli segelas bir malt lokal seharga 4 pence. Kemudian, ia berjalan menuju pagar di bawah lantai 2. Meskipun ia tidak tepat berada di bawah Molsona, karena penjagaan yang ketat, ia sudah tidak terlalu jauh darinya. Dalam jarak 5 meter, Klein bergumam dalam hati, mengangkat gelas birnya, dan menatap ring tinju.